Kamu ngapain di sini? Hah? Kok bisa ada kamu kesini sih, Bay? Mau pergi apa enggak? Berunding kayak Hah? gini. Kalau nggak mau pergi, ikut aku, ayo, ikut aku. Orang seperti kamu memang layak disebut itu kan, tau nggak? Hah? Makanya jangan ngigel. Disuruh pergi dari tadi, enak aja kamu mau. Kemana ya? Win, San mau jemput. David, aku sampai jauh tahu jalan kita aku ditinggal sama kamu. Aku ini mau ke tempat bis. iya aku minta maaf karena udah telat. Tapi Ya kenapa udah, kamu nggak gak apa-apa. ngubungin aku kalau kamu gak ada tumpangan? Aku belum ada kuota, aku belum kerjakan. Makanya dia belum di kota. Aku Ya, bersyukur banget sih. emang kenapa? Aku nggak dapat pengalaman kerja apapun sebelumnya, tapi aku bisa jadi asisten Bu Putri. Secepat itu gitu loh. Win, kita itu diundang ke rumah Bu Putri ya karena kita disuruh untuk menyambut suami Bu Putri dan Oh gitu. nantinya yang bakal menggantikan posisi Bu Putri di kantor, tau nggak? Jadi nanti yang bakal ngelola perusahaan bukan Bu Putri lagi, tapi suaminya. Ya bukan lah Win. Makanya kita disuruh datang ke rumah Bu Putri itu untuk menyambut suaminya. Dan kita itu bersyukur banget. Baru beberapa bulan kita bekerja di kantor, itu udah direkomendasikan Ya itu, nantinya aku menjadi asisten dari suami Bu Putri. makanya aku ngerasa bersyukur banget. Tapi kita belum tahu ya suaminya Bu Putri kayak apa orangnya. Aku siapnya sih jadi asisten Bu Putri. Kalau misalnya jadi asisten suaminya, nanti kalau misalnya suaminya galak, gimana? Gak mungkin lah Win. Iya, kok kamu tahu? Ya kalau Bu Putri suaminya galak, dia gak bakal betah, tau nggak? Hah? Tapi kan mereka udah kaya banget ya. Kenapa nggak tinggal satu rumah aja? Kenapa harus berpisah kayak gini tempat tinggalnya? Ya, aku dengar kabar dari Pak Budi itu ya, kalau suaminya Bu Putri itu ngelola perusahaan di luar negeri, tau nggak? Ya mau Iya. tidak mau harus berpisah dulu. Dan Keren ya? sekarang, Keren banget. kenapa kamu pengen punya suami yang sukses seperti suami Bu Siapa Putri? sih yang nggak pengen, Fit? Udahlah, Semuanya pengen kali. sekarang masa depan kita udah bagus. Dan bentar lagi kita bakal menjadi asisten. Yang terpenting kita harus menjaga sikap dan ikuti semua aturan perusahaan supaya apa? Bu Putri gak kecewa sama kita dan kita gak dipecat. Kalau Iya. misalkan kita melakukan kesalahan, ya kita bakal dipecat dan kita bakal susah banget cari pekerjaan nih. Iya sih, ini kesempatan besar sih buat kita. Tapi ini pas banget sih. Kita jadi assistant manajernya mulai kapan sih? Karena kan gajinya lebih gede tuh. Nah, kalau misal aku di posisi yang kemarin-kemarin, kayaknya nggak cukup sampai akhir bulan. Win, Meskipun gajinya juga gede, kamu jangan Aku juga terlalu banyak. buru-buru. ya jelas lah aku buru-buru excited banget ini. Suami Bu Putri belum nyampe di rumah. Kamu udah Dari ini berpikiran kan kita mau nyambut, siapa tahu besok langsung kerja ya kan? semua butuh proses, Win. Kita cuma direkomendasikan doang. Nanti keputusannya ada di tangan suami Bu Putri. Makanya Pokoknya aku harus bisa mengambil hati suaminya Bu Putri biar aku bisa cepat-cepat jadi assistant manager. Pokoknya aku orangnya, ya kan Fit? yang terpenting kamu gak punya pikiran untuk menggantikan posisi Bu Putri. Ya siapa enggak tahu lah. kamu pengen jadi orang kaya dadakan. Hah? Ya kalau itu sih mau, tapi kalau misalnya aku mau ngerebut suami orang ya nggak mau lah. Kalau misalnya suaminya suka sama aku, ya nggak tahu lagi ya. Jadi, Ya mungkin sih, nggak mungkin Fit. Aku ini orang biasa-biasa aja, beda sama Putri. Putri tuh perempuan yang punya value, beda sama aku. sama semuanya kamu. bisa mungkin kalau kamu punya kemauan deh. Hah, itu Apaan sih doang. kamu? Udah setan nih orang. Iya.
Apa boleh buat? Ya itu gak ada yang tahu ya. Kita nggak tahu apa Ada yang deh, bakal terjadi nanti. daripada kita kelamaan di sini nanti Iya, kita telat dimarahin. Ini motor Kita- siapa sih? Kamu perasaan ganti-ganti motor terus deh. Yuk. Ini aku pinjam punya Tony kemarin. Kotor banget nih mobil. Mending ntar lagi mandiin aja deh. Pada Pagi, cepat Pak Arif. gelap. Pagi. Gimana? Ah, Udah ini, dibersihin semuanya? kalau yang satunya udah saya cuci barusan. Kalau ini kemarin kan juga kena hujan. Ntar lagi mungkin saya cuci. Emang kegiatan hari ini kita nggak kemana-mana kan Bu? Nah hari ini kan hari libur jadi Semalam aku nggak bilang apapun sih sama Pak Arif. Kayaknya udah disampaikan deh. emang diajar apa? Perasaan semalam Ibu- Semalam nggak bilang apa-apa. Ya enggak lah Bu, kalau misalnya malam emang kita ada rencana ya pastinya saya lebih pagi datangnya ke sini untuk nyuci semua mobilnya. Saya lupa mau bilang sama Pak Arif. Dari saking senangnya saya nih acara hari ini, sampai lupa mau bilang sama Pak Arif. Emang ada acara apa sih Bu kok sampai excited banget kayak gitu? Jadi sebenarnya itu hari ini suami saya mau pulang dari luar negeri. Iya, Hari ini? hari ini. Kok Bu Putri dadakan banget ngomongnya? Emang nggak ada maaf ya, Pak pemberitahuan sebelumnya? Ya kalau masalah saya kan bandara cuma 30 menit Bu. Udah ngasih tahu sih, suami saya udah ngabarin seminggu dari sekarang. Cuma saya lupa banget yang mau bilang sama Pak Arif dari saking senengnya saya mau ketemu sama suami. Pasti nggak ada persiapan apa nih Bibi juga tadi biasanya minta antar ke pasar tadi minta antar ke pasar Bu. Kemarin udah ke pasar kan, jadi udah belanja, Ya, sebentar. udah saya siapin semuanya. Ya, itu kan belanjaan biasa Bu, ini kan hari spesial. Udah Pak Arif tenang, kalau masalah masakan, makanan, persiapan rumah, udah saya beresin semuanya. Pak Arif tahu nggak? Hah? Saya tuh kangen banget sama suami saya. Udah hampir setahun lebih kayaknya deh. Suami saya nggak pulang. Jadi selama itu bos cuma telepon video call gitu sama ibu nggak pernah bilang. Iya, Dia itu di sana buka bisnis baru atau kerja sama orang atau gimana sih? alhamdulillahnya di sana dia udah buka bisnis baru-baru ini. Ya, mantap. Cuman dulu pas waktu dia berangkat, ya awalnya sih kerja sama orang, cuma lama-lama dia bisa membangun bisnis sendiri di negeri orang. Itu hebat banget kan, Rif? Sibuk. Itu rencananya Pak Bos pulang ke sini untuk netap seterusnya di sini atau hanya cuma kangen sama ibu terus balik lagi? Kalau masalah itu saya juga masih belum tahu. Nanti biar saya tanya sama suami saya atau saya yang pindah ke luar negeri ya ikut juga ya, Rif? Terus rumahnya gimana Bu? Terus kalau ibu luar negeri saya kerja sama Ya siapa kamu sih? tetap kerja di sini, Rif. Kamu jaga rumah ini. Kamu ya intinya aku percaya sama kamu rumah ini. Kalau emang saya sama suami saya bisa ke luar negeri bareng-bareng nanti. Iya ini pesawatnya udah turun atau masih belum sampai di bandara Bu? Takutnya kalau jam-jam segini kan macet. Kalau macet ntar kasihan juga Pak Bos harus nunggu di bandara. Enggak sih, masih ntar lagi agak siangan dikit. Kita mau bawa mobil yang ini atau? Yang mobil yang itu aja. Ini kan mobilnya udah lama dan yang itu kan lumayan baru berapa bulan saya beli. Iya. Kamu tahu nggak, Rif? Pertama kali saya ketemu sama suami, itu nggak sengaja ketemu dan waktu itu teman aku bawa pacarnya dan pacarnya itu bawa suami aku yang sekarang. Aku juga nggak nyangka sih sekarang udah bisa jadi suami. Padahal dulu dia cuek banget, dingin banget malah. Ya namanya jodoh kan nggak ada yang tahu Bu dipertemukannya seperti apa dan berakhirnya seperti apa dan syukurlah berakhirnya jadi suami ibu dan saya yakin ya kalau udah emang jadi suami nggak bakalan cuek lagi Bu. Kalau cuek-cuek kan ntar yang ada Dia cueknya cuma di awal doang. ya makanya. Pas waktu udah tunangan bareng sama aku, dia bucin banget, Rif. Sampai sekarang dia malah bucin banget. Nah, emang Aku juga nggak nyangka ya, ternyata cewek dingin itu bisa sebucin itu. iya, kita kan kadang di luarnya cuma seperti itu Bu, untuk jaga image tapi Oh kalau gitu. udah kenal akrab sama orang ya
sikap aslinya juga bakalan keluar. Oh iya, ngomong Pak Bos itu aslinya orang sini juga atau gimana sih? Kebetulan suami saya juga aslinya orang sini. Saya juga masih belum mengenalin mertua saya sama kamu ya. Saya kan selama kerja di sini emang belum pernah ketemu sama Pak Bos dan keluarganya. Iya sih, mertua aku itu sering kerja di luar kota. Jadi jarang banget pulang ke tempat ini. Ya udah, Rif. Kamu siapin ya, saya mau siap-siap dulu. Abis itu kita langsung berangkat hari ini. Oh, iya siap. Ya udah, jangan lupa dikontrol semuanya. Ya. Pas ada yang ketinggalan ya. Ya Bu, tenang. HP aku mati. Ini kalau misalkan istri aku nyari atau istri aku nelpon, ini gimana? Tapi ya mau gimana lagi? Ini juga udah lumayan deket ke rumah. Lagian aku juga nggak bawa baju atau apapun. Baju kan udah aku tinggal. Ini cuma berkas-berkas penting yang aku bawa pulang. Udah sekitar 6 bulan aku nggak pulang. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending aku lanjutin perjalanan aja. Ini kan juga udah nggak terlalu jauh. Lewat sana atau sebelah sana itu? Tanya aku sama orang ini. Bener banget. Kamu dari mana, Pak? Fit, Iya nih. kamu apa kabar, Fit? Oh, kamu sekarang jadi MA ya? Kamu sekarang ngeboti. Maksud kamu tuh Kayaknya dia sekarang ngeboti. Ya kan? Lihat aja nih, kamu kayak tukang gendang terus sama MA itu loh. kamu jangan terlalu parah seperti itu dong. Ya apa dong? Ya enggak, aku dengar kabar dari teman-teman kalau orang ini merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Oh gitu. Emang iya keluar negeri? Kayaknya itu bohong deh. Baru pulang. Pasti kamu cuman ke desa sebelah kan biar kamu nggak malu tinggal di sini karena hidup kamu gitu-gitu aja. Iya juga sih. Kalau orang dari luar negeri biasanya Ya, pulang makanya. bawa mobil, berpakaian bagus. Wah, kamu udah menipu banyak orang nih. Hah? Parah sih. Sekaligus orang tua kamu. Kayaknya kita harus bocorin informasi ini sama semua orang sih. Lagian ya, aku udah lama banget gak ketemu sama kalian, udah berapa tahun. Ya makanya Dan kalian kita juga- baik-baik aja ini. Kalian juga tahu dari mana kalau misalkan aku kerja di luar negeri. Aku juga baru 6 bulan kok di Oh, luar negeri. udahlah. Gak usah bohong sama kita. Teman-teman kita udah pada ngomongin kok di sosial media juga banyak. Hah? Udah deh, aku juga udah gak mau ada urusan sama kalian. Apalagi Ya sama aku kamu. juga nggak mau ada urusan sama orang miskin kayak kamu. Terus ngapain kalian berhenti di sini ngalangin aku lagi? Udah deh ya, aku juga udah gak mau ada urusan sama kalian. Aku juga udah gak pernah ngeladenin kalian kan dari dulu. Aku nikah, kalian juga gak aku undang, gak aku kabarin. Dia juga nggak pengen datang juga sih. Ya karena kalian pasti bakalan cari masalah. Kalau misalkan Ya Masalah bukan, itu. acaranya pasti kecil-kecilan. Ah. Aku nggak suka. udah terserah kamu aja, Win. Kayak edit banget sih. Udah bawa apa? Dari perantauan. Hah? Masa itu membawa sekota gini? Ya mungkin cuma baju doang tuh. Ya karena terpaksa pulang kangen orang tua meskipun nggak bawa uang ya. Tapi malu nggak sih Fit? Ya Kalau malu sih, namanya Iya. juga kangen sama orang tua ya Malu mau banget. gimana lagi. Seharusnya kalau kamu gak punya apa-apa jangan pulang karena orang tua kamu gak mengharapkan kamu datang. Orang tua kamu mengharapkan kamu bawa banyak uang merubah masa depannya. Kalau seperti ini orang tua kamu bakal sengsara, bakal sedih melihat anaknya pulang dari perantauan gak bawa apa-apa cuma bawa orang doang. Kamu nggak usah sok kenal ya sama keluarga aku. Kamu juga nggak tahu apapun tentang Ya tapi keadaan yang aku sekarang. jelas keluarga kamu itu keluarga orang miskin kan, yang tidak mampu kan. Ya kita tahu lah kalau soal itu siapa yang nggak tahu. Yang aku tahu ya, Win, kamu itu sekolah dengan pendidikan yang tinggi. Tapi kenapa ya? Kok kamu kayak orang nggak pernah sekolah, Win? Maksudnya? Kamu nggak ada attitude sama sekali. Kamu bahas masalah orang tuaku, sedangkan kamu belum pernah ketemu sama orang tuaku, Win. Dan juga Ya tapi kamu, itu Fit, bener kan? kamu seolah-olah paling kenal sama keluargaku. Rumahku aja kamu nggak tahu, Fit.
Tapi pasti rumah kamu udah mau roboh itu kan, Bay? Baik, kita menilai keluarga kamu bisa. Dari penampilan kamu aja. Benar banget. Kalau kamu penampilan bagus, bawa mobil bagus, tentunya orang tua kamu itu sukses. Tapi kalau seperti ini, Jalan kaki lagi. Aku ke luar negeri bukan buat kerja sama orang. terus jadi apa? Jadi tukang kebun, itu sama aja. Kamu bilang kalau kamu udah punya karir bagus di sana, buktinya kalau orang mau dinilai bagus harus kenyataan dong yang Iya bener, berbicara. Bay. Logika aja kalau kamunya kayak gini, gimana kita mau mikir positif sama kamu? Ya udah deh, terserah kalian aja. Aku juga udah gak mau ada urusan sama kalian. Dan aku pengen tahu sebenarnya kerjaan kalian apa sih? Kenapa kalian sombong banget? Nanti kalau kamu tahu kaget lagi. Udah kasih tahu aja Win. Kalau kita Sekarang- udah kerja di perusahaan besar di kota ini, Iya, dan kita jadi Dengan asisten dengan CEO di perusahaan kemampuan itu. Kita tuh orang kita. penting di sana. Kurang penting. Kalian tahu apa tentang perusahaan? Apalagi kamu. Kalian dari dulu juga nggak pernah ada prestasi apapun. susah banget ngomong. Iya, sama- terus kamu sendiri gimana? Kamu aja nasibnya kayak gini, gak usah ngomongin prestasi deh. susah banget ngomong sama Iya. orang yang nggak punya pengalaman kerja di kantoran. Emang. Kita gak perlu ke luar negeri untuk mencari uang. Dengan kemampuan kita digaji besar di kota sendiri. Beda dengan kamu. Ya udah sana deh. Kalau kamu pulang, kalau kangen sama orang tuanya, sana pergi. Pergi sana. Bisa kita bejek-bejek aja, Fit. Soalnya dia tadi ngeselin tau, Fit. Kamu nggak bertindak. Kayaknya kita sama kelembutan sekali. ya dari tadi. Ya seharusnya kamu yang langsung. Nyesel aku. Bukannya kamu gak suka dari dulu sama dia? Jangan suka banget lah. Kamu ditembak sama dia. Ngajar banget sih, kamu udah Jangan. gak usah diinget-inget. Itu aib tahu. Ayo. Rumah Bu Putri besar banget ya. Banget punya rumah kayak gini. Ini kita masuknya misalnya di dorong aja atau dinaikin sih. Iya. Sopan banget kalau rumahnya sebesar ini. Di dalam kan belum ada Bu Putri tuh. Ya mendingan kita bawa aja daripada aku capek tau nggak? Bawa aja. Lagian nggak ada CCTV kok di luar. Wah, mobilnya banyak, Win. Andai saja posisi aku itu seperti Bu Putri, pasti aku bakal bahagia banget. Berandai-andai tau nggak? aja. Ya, selamat pagi Pak. Ya, saya kesini disuruh Bu Putri dan Iya, Pak. kebetulan kita adalah karyawan Bu Putri dan kita disuruh untuk menyambut kedatangan suami dari Bu Putri karena kita direkomendasikan untuk menjadi asisten manajer dari suami Bu Putri nantinya Pak. Oh, jadi yang mau jadi asisten kalian itu? Iya Pak. Ya kebetulan masih ada di dalam, entar lagi juga bakalan keluar soalnya entar lagi ngajak saya untuk jemput suaminya. Jadi kita nggak telat Pak. Belum telat. Mungkin kalau sekitar setengah jam ya pasti kita udah nggak ada di main. Ya syukur kalau kayak gitu Pak. Kalau misalkan kita telat kan kita gak enak sama Bu Putri. Ya tapi mohon maaf, ntar lagi kan saya sama Bu mau jemput suaminya, jadi kalian tunggu di sini nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Tapi kita di sini mau nyiapin apa, Pak? Karena kan kata Bu Putri, ini kita mau menyambut. Ya kalau masalah itu saya kayaknya nggak tahu ya. Saya juga dibilang tadi dadakan untuk jemput suaminya, mungkin siapkan apa aja yang dibutuhkan, katanya kalian menjadikan asisten Iya Pak. Iya, Pak. tentang pengetahuan kalian tentang kerjaan kayak gitu, dan sekalian bantu bibi kali ya. Soalnya kan ini Tentu juga- masak, Pak. ya bantuin pakai di dalam, soalnya kan ini katanya bos udah setahun lebih belum pulang gitu suaminya. Ya
Bukannya 6 bulan ya, Bu? Tahu ya, tadi bilangnya bos tahun sih. Ya mungkin sekitar itulah 6 bulan sampai 1 tahun. Ini saudaranya Bu Putri. Ya. Oh, iya mungkin ya. Mas di sini saudaranya Bu Putri ya? Ya saya kerja juga sama Urfi, sama dengan kalian. Jadi, itu dia Putri. Rif, Ya Bu. udah disiapin semuanya. Udah siap, tinggal berangkat aja. Rif, tapi suami aku di telepon nomornya nggak aktif. Terus gimana ya? Kita susulin atau gimana Bu? Takutnya ntar kelamaan nunggu. Misalnya emang disusulin deh ya. Ya mending. Selamat pagi Bu. Iya. Iya. Pagi Fit, Win kalian udah dari tadi? Iya barusan Iya, kok Bu. Saya mau nanya Bu, ini tugas kita datang ke sini harus mempersiapkan apa Bu? Nanti kalian ngobrol sama suami saya ya. Saya kan udah bilang tadi malam kalian bawa berkas kan biar suami saya tahu. Udah disalin ke flash disk kok Bu. Itu Kita- aja, Bu. Berkasnya nggak dibawa? Nggak bawa berkas, file aja. Iya, Ada di dalam motor kamu kan? Oh iya mungkin. Iya Bu, bawa. ada Iya, bawa, Bu. di jok motor Bu. Oh, Iya, Bu. ya udah. Itu aja, Bu. Iya itu aja. Persiapannya itu doang Bu. Ya enggak. Kan kata Bu Putri kita mau bantuin nyambut suaminya Bu Putri. Iya kita harus beres-beres apa atau Kita perlu nyiapin apa, Bu? Nggak perlu karena Arif udah siapin semuanya. Tadi Arif juga udah beres-beres kan semuanya ya Arif? Udah kok Bu. beres-beres Bu? Ini bukan sanak saudara dari Bu. Bukan lah, dia itu sopir saya. Oh, Kamu supir? Anda tadi. Wah, kamu enggak. punya jabatan tinggi di sini. Enggak, Bu, enggak Ternyata apa-apa. cuma supir Ini doang. bercanda aja karena Kamu mereka kenapa? enggak, ini akrab aja, Bu. Tadi kan kita udah ngobrol seru banget nih. Biar akrab aja. Temenan. Bukan Bu. Dia Biar akrab aja. Ya tadi dia sempat nanyakannya Bu, ya saya jawab aja. Iya. Seperti pertanyaannya. Tapi kan dia udah tanya kalau saya supir atau saudaranya. Jadi Kamu seharusnya bilang dong dari tadi. Enggak harus. David bercandanya kayak gitu emang. Kok sampai kasar kayak gitu sih? David Iya. emang bercandanya kayak gitu. Enggak Bu, saya cuma kesel aja dikit. Oh gitu. Saya nitip ya sama kalian nanti kalau suami saya udah datang, kalian harus sopan. Kalian jangan kasar kayak barusan. Nanti Ya, kamu iya, suami Bu. saya temennya lagi. Ya enggak mungkin lah Bu. Mana mungkin. Kita tahu tempat lah, Bu. Ya, Arif Ki. kan supir. Iya supir. Sok-sokan. Kalau sama suami ibu ya kita bakal segan Bu. Ya bagaimana sikap saya sama ibu lah. Kita gak bakal arogan kok Bu. Ya udah kalau gitu saya percaya sama kalian. Nanti saya sama Pak Arif mau jemput suami saya dulu ya. Kalian bisa kan nunggu di sini? Kebetulan Bisa, Bu. Di sini juga ada ruang tunggu kok di sebelah sana. Kalian tunggu aja nanti di Iya sini. Bu. kalau boring atau bosen, kebetulan Bibi juga masak banyak kali ini Bu. Biar mereka bantuin aja. Kasihan daripada nunggu di sini. Kamu jangan banyak omong ya. Tadi aku hormat sama kamu sekarang. Iya enggak kok, kalian enggak kira batu bibi di belakang. Soalnya kalian kan bakal jadi asisten, bukan Iya. asisten rumah tangga. Asisten manajer ya Bu, bukan seperti sopir sialan ini ya Bu ya. Asisten manajer. Mana jadi asisten Fit, rumah Ini tangga. bercanda aja, Bu, kayaknya ya, Fit Nanti ya. kalau suami saya udah datang, tolong jaga sikap kamu ya. Jangan sampai kamu kayak gini. Iya Bu. Ya, Bu, tenang aja. Cuma sama dia doang Bu, saya seperti itu. Pak Arif Ya Bu. udah dicek semuanya, ban mobil, Ah, terus peralatan-peralatan di dalam. Barang-barang suami saya juga sudah di dalam kan, sudah disiapin kan? Udah semua kok Bu, tinggal berangkat aja. Dan ya, kayaknya ini udah waktunya kita berangkat Bu. Bu, hati-hati Bu sama Iya, orang Bu. ini. Kenapa? Kayak berandalan Bu. Buktinya Kalian ini, Bu. hati-hati ya. Duluan Pak Arif kerja di sini daripada kalian. Oh, Iya. iya. Bu. Lebih kalian harus menghormati saya di sini. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat. Tunggu di sini ya. Ya. Ya, Bos. Menghormati kamu. Kamu syukur kan Bu. Tadi aku hormat sama kamu. Aku pikir. Iya Bu. Tunggu dipanggil Bu Putri. Bi, nih suruh bantuin aku. Yes, sudah enggak, kita udah tunduk banget lagi sini. Bener banget tuh, kurang ajar banget tuh supir. Udah.
Apalagi nih? Astagfirullahaladzim. Kok bisa tiba-tiba kempes kayak gini sih? Kenapa Pak Arif? Mohon maaf Bu, tiba-tiba ban depan bagian kanan kempes Bu. Kempes? Eh. Bocor? Atau emang kurang angin aja? Habis Bu, mungkin barusan di depan kena paku kali Bu. Pak Arif, kamu gimana sih? Kamu udah tahu kan kalau kita mau jemput suami saya? Kalau sampai suami saya jalan kaki gimana coba? Ya saya mohon maaf Bu, ini kan semuanya juga nggak ada dalam rencana. Nggak ada dalam rencana. Seharusnya kalau emang mobil ini nggak kemana-mana ya kamu kontrol dong. Saya udah kontrol semuanya Bu. Barusan saya lihat juga di depan kayaknya ada paku yang nancep Bu. Jadi ini sesuai di luar ekspektasi saya. Lagian kan Pak Bos sudah janjian sama Ibu mau dijemput. Jadi ya saya yakin Pak Bos mungkin juga masih nunggu Bu. Coba aja dihubungi Bu. Tunggu sabar sebentar, saya mau ganti ban. Masalahnya suami saya ditelepon nggak bisa dari tadi. Kamu nggak tahu kan kalau suami saya itu orangnya suka nekat banget. Ya, nekat. Ya kalau jemputannya nggak datang-datang lama banget, dia biasanya jalan kaki. Kamu baru jadi supir saya kan, jadi kamu nggak tahu tentang dia. Iya mohon maaf Bu. Ini semua di luar apa yang kita rencanakan. Ya terus maksud kamu ini harus gimana, Rif? Ya kasih Harus saya nunggu waktu setengah jam Bu untuk ganti ban. Setengah Saya jam? ambil peralatan dulu Bu ya. Kamu yakin setengah jam ini bisa selesai? Bisa kok. Ganti ban mobil itu lama, Rif. Kamu juga nggak bisa sendirian kayak gini, kamu harus ada temennya. Ini kan cuma mobil kecil Bu, bukan truk. Jadi saya bisa lakuin sendiri kok. Rif, Mending saya lihat dulu Bu ya di belakang. Astagfirullahaladzim. jangan bilang kamu lupa bawa Iya Bu, dompet. bawa peralatannya, lupa kan? Ya, dompetnya ketinggalan soalnya kan mobil yang satunya kemarin juga bocor. Jadi di mobil satunya. Kamu nih kenapa sih, Rif? Kamu kenapa nggak kontrol semuanya kalau kamu tahu ini kita udah mau jalan? Ya kan kemarin di mobil baik-baik aja Bu, gak ada masalah. Itu kan juga. kemarin, Rif. Seharusnya kita sebelum berangkat kamu kontrol dulu. Ya kan saya bukan Tuhan Bu yang bakalan tahu kejadian hari ini. Kamu nyolot aja dari tadi ya? Ya saya hubungi teman saya dulu Bu. Siapa tahu bisa bantu saya bawa dongkrak ke sini. Ayo udah cepat. Iya Bro, gini. Ya, Udah deh, Rif, kamu lama banget. Saya jalan kaki aja, kamu nyusul. Bu, Bro bisa anterin dongkrak ke ini pertigaan sini Bro. Iya, lupa bawa dongkrak. Oke. Aku tunggu ya. Bisa-bisanya lupa bawa dongkrak. Rif, Untung. Yuk, waduh, gimana kabarnya kamu? alhamdulillah kabar aku baik, Rif. Kamu ngapain di sini, Rif? Ini barusan ini mobil kempes dan aku nggak bawa dongkrak. Untungnya temanku barusan datang bawain dongkrak. Tinggal buka aja ntar lagi. Oh, gitu. Kamu kemana aja kok? Emang nggak kelihatan? Aku habis dari luar negeri, Rif. Jadi aku udah 6 bulan di sana. Aku ada urusan kerjaan. Nah, ini sekarang aku lagi mau pulang. Kebetulan yang biasanya kan aku dijemput, udah janjian, cuman aku tunggu dari tadi belum datang juga. Ya mungkin istri aku nelpon aku, tapi HP aku kan lagi nggak ada baterai. Gitu. Jadi aku terpaksa jalan kaki. Kamu itu kok kayak yang sampai kayak orang asing aja. Kamu nikah aja nggak ngundang aku. Gimana sih? Ya walaupun itu aku masih kerja di luar kota, kalau kamu nikah aku pasti datang boy. Padahal aku udah undang kamu, aku udah kasih sama orang tua kamu. Cuman orang tua kamu ini mungkin lupa yang mau ngabarin kamu, Rif. Iya kali, kebiasaan orang tua aku emang kayak gitu. Ya kamu kan bisa langsung telepon aku loh kalau kayak gitu. Aku ngerasa nggak enak nih ketemu kamu udah posisi udah nikah. Sedangkan aku juga nggak tahu siapa istri kamu. Sekarang kamu tinggal di mana? Ya seandainya hari ini aku nggak ada kerjaan, aku pasti anterin kamu ke rumah kamu deh. Udah, nggak apa-apa, Rif. Lagian juga nggak terlalu jauh dari sini. Oh iya,
rumah aku kan udah pindah lama banget dari beberapa tahun yang lalu, Rif. Itu yuk, aku pas balik ke kota ini, aku langsung ke rumah kamu, ternyata kamu udah pindah katanya. Dan ya kamu udah berkeluarga, punya istri dan tinggal sama istrinya. Jadi sampai sekarang aku belum tahu kamu posisinya di mana, rumah di mana. Dan ya untungnya sekarang aku malah ketemu kamu di sini. Ya udah, aku sebenarnya masih ada nomor kamu, cuman aku ganti nomor, Rif. Aku lupa juga mau hubungin kamu. Nanti aku bakalan hubungin kamu lagi, kamu bisa simpen nomor aku. Oh iya, kamu kerja apa, Rif? Aku kebetulan jadi sopir sopir dari bos di kota ini. Jadi ya kerjaanku sekarang lebih enak lah, lebih nyantai, dan waktu untuk keluarga juga banyak, gak kayak dulu yang harus keluar kota. Ya syukurlah kalau kayak gitu, kalau kamu udah dapat kerjaan. Kalau semisal kamu nggak dapat kerjaan, rencananya mau ajak kerja juga, tapi ya kalau udah ada kerjaan ya apa-apa. Ya aku udah terlanjur nyaman sama kerjaan ini, dan aku juga nggak mau ngecewain bos aku udah, ya setidaknya udah bantu perekonomian aku. Masa ya aku mau tinggalin gitu aja. Ya udah syukur deh kalau kayak gitu. Tadi aku ketemu sama seseorang, ya kamu nggak kenal sih. Dia itu teman sekolah aku. Kita kan cuman SD SMP aja yang kumpul. Dia itu teman SMA aku. Mereka malah ngehina aku, Rif. Iya, dibilang aku orang miskin lah karena dulu orang tua aku kayak gitu. Padahal dia nggak tahu kan keadaan aku yang sekarang. Kamu ngertiin aja nih, nama juga orang yang nggak tahu siapa kita, walaupun kita beredanya enak, tapi kan mereka taunya kita yang dulu, bukan kita yang sekarang. Ya, jadi maklumin aja lah, lagian nggak penting juga ngurusin orang kayak gitu. Iya, tapi aku heran aja. Di zaman sekarang masih ada orang sombong kayak gitu. Namanya juga tabiat, watak, karakter gak bisa berubah, sulit untuk dirubah. Ya, kecuali emang dapat hidayah. Oh iya, bos kamu kerjanya apa, Rif? Dia itu punya perusahaan, dan kebetulan suaminya juga hari ini bakal datang dari luar negeri. Ini aku ini mau jemput ke bandara, tapi ya karena bocor, bos aku marah-marah dan dia itu langsung aja pergi. Katanya aku disuruh nyusul katanya nanti. Ya udah, sabar aja deh. Lagian juga bandaranya nggak terlalu jauh kan? Bisa aja bos kamu, misalnya emang kamu telat, bisa aja dia naik taksi, kemudian ya naik ojek atau apa. Iya juga sih, lagian cuma ke bandara paling lama setengah jam, itu pun kalau nggak macet sih. Ya udah, syukur deh kalau kayak gitu ya. Aku juga ikut seneng, Rif. Semisal kamu yang sekarang ekonominya udah stabil, kerjaan kamu sebagai supir juga udah kamu syukurin. Aku yakin nih pasti bos kamu baik banget sampai kamu nggak mau aku ajak kerja lagi. Ayo, kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih. Jadi saya juga nggak bakalan kemana-mana selama bos masih butuh saya. Mohon maaf nih, aku harus ganti ban mobil soalnya takutnya Bu Bos itu marah-marah lagi nanti soalnya belum selesai. Ya udah deh kalau kayak gitu, kamu lanjut buat benerin ban mobil kamu. Tapi nanti aku hubungin kamu ya. Oh siap. Kebetulan aku juga lagi cari seseorang buat kerja sama aku. Soalnya ya susah banget, Rif, cari orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu butuh pekerja atau karyawan yang emang bisa dipercaya, ntar aku cariin deh. Aku banyak rekomendasi buat orang yang seperti kamu butuhkan. Soalnya sebenarnya istri aku minta tolong buat cariin. Katanya sih dia udah dapet dan bakalan jadi asisten aku dan anak buah aku. Tapi ya nggak tahu kan aku orangnya kayak gimana. Misal nggak cocok, nanti kan aku bisa minta tolong sama kamu, Rif. Iya juga sih, tapi kalau rekomendasi dari istri pastinya yang terbaik kok. Dia nggak bakalan ngasih ya orang yang nggak masuk akal. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku lanjut dulu ya, Rif. Nanti aku hubungin kamu ya. Iya. Maaf Yu, nggak bisa nganterin kamu. Udah, nggak apa-apa, lagi juga deket kok. Akhirnya aku nyampe juga ke rumah ini. Setelah 6 bulan aku nggak pulang, akhirnya aku sampai juga. Tapi kenapa gerbangnya ditutup ya? Kan kamu udah kasih tahu sama istri aku kalau aku pulang. Mending aku masuk aja.
Kamu ngapain di sini? Hah? Fit, Kok bisa ada kamu kesini sih, Bay? Kamu ngikutin kita berdua ya? bentar. Kalian ngapain di sini? Seharusnya kita yang nanya kamu ngapain di sini. Ini rumah kita tau nggak? Rumah aku maksudnya. Hah? David, ini rumah David. Kenapa? Kamu mau ngelamar pekerjaan di sini? Hah? Atau mungkin kamu udah dengar kabar kalau aku itu kaya raya dan membutuhkan orang yang bekerja jadi tukang kebun di sini? Dari penampilannya sih kamu pasti udah mau kelamar kerjaan kan ke sini. Ya mungkin dia udah bosen keluar negeri Win karena gak bawa uang sepeser pun. Atau mungkin udah dimarahin dan dicaci maki sama orang tuanya karena cuma bawa orang doang. Hah? Aku bukan buat lamar kerja di sini. Terus? Calon karyawan di sini. Terus? Kamu minta-minta sama kita? Hah? Oh, itu tuh berarti minta-minta kan? Kamu belum makan kan? Win, Kamu cari rumah yang besar biar kamu bisa makan enak. Ya kamu kan? hati-hati ya kalau ngomong nih. Apa dong? Sebenarnya aku udah males banget buat ketemu sama kalian berdua. Ya, Ya. itu kita juga males sekali ketemu kamu. Siapa juga yang pengen ketemu sama kamu, Di? Kalau malah ngapain kamu datang ke sini? Hah? Iya. Gak usah belaga sok-sokan deh kalau kamu butuh sama kita. Hah? Baik-baik, mending kamu cepat pergi aja deh dari sini, baik. Kalian yakin bilang ini rumah kalian? Iya, rumah David. Ini rumah aku. Kenapa? Kaget. Karena sekian lama kamu pergi dari kota ini, kemudian kamu ngelihat aku udah kaya raya punya segalanya. Hah? Fit, ini rumah aku ya, Fit. Rumah kamu? Ih, ngelantur banget kalau ngomong. Makanya jangan kelamaan stres. Kayak gini nih jadinya. Semuanya diakuin. Kalau susah juga ya ngomong sama orang seperti kalian. Kalau ini bukan rumah aku, terus ngapain aku datang ke sini? Justru kalian di sini sebagai tamu, seharusnya kalian sopan sama aku. Ngimpi boleh tinggi, tapi jangan seperti ini juga. Malu-maluin Pikir lagi kamu. deh. Udah deh, aku masuk. Rumah kamu. Apa? Kamu mau kemana? Kamu pergi ya sekarang. Ini jujur aja ntar kalau misalnya Udah, kamu tenang aja. Suami kita kalau udah datang, kita main aja dulu sama dia. Hah? Itu ada kesempatan. Kalian benar-benar kelewatan ya. Atau gini aja deh ya, aku masih berbaik hati sama kamu karena kamu masih ya Apaan sih? temen aku. enggak ya, ngapain kamu? Kamu masih makan. Enggak, cucian di dalam kan banyak banget tuh ya. Pembantu aku kan lagi pulang kampung. Ya gak apa-apa lah, dia suruh cuci piring aja. Fit, kamu hati-hati ya kalau ngomong. Sampai mati pun, aku nggak bakalan pernah kerja sama kalian. Lagian ya, kalau kalian kenapa suka ngaku-ngaku rumah orang sih? Ya kamu yang ngaku apaan sih? Lagian lebih masuk akal David yang punya rumah ini daripada kamu. Kamu bilangin di rumah kamu sedangkan penampilan aja kayak gini, jalan kaki juga. Seharusnya kamu bisa mengerjakan apapun, yang terpenting kamu mendapatkan duit, tau nggak? Hah? Bisa membahagiakan orang tua kamu. Daripada keadaan kamu yang sekarang, pulang dari luar negeri tapi gak bawa apa-apa. Hah? Mendingan kamu kerja di sini. Meskipun aku cuma ngasih uang gak seberapa. Kamu bisa makan kok gratis. Hah? Kalian kenapa sih dari dulu nggak pernah berhenti buat cari keributan sama aku? Sekarang di rumah Kenapa dari dulu nggak pernah berubah hidupnya gitu-gitu aja ya? Kalau misal kamu mau kita berhenti ngomel sama kamu ya udah. Kamu Sekarang- perbaiki aja hidup kamu. di sini kalian masih cari gara-gara juga. Tadi di jalan kalian juga cari gara-gara. Orang miskin itu gak usah gengsi, buang ego kamu, tau nggak? Dulu pas waktu sekolah kita gak apa-apa, tapi kalau sekarang, kalau kamu gak mau ya menerima tawaran aku, mendingan kamu pergi daripada aku tambah marah sama kamu. Kayaknya dia gak sadar David. Kita harus lempar dia ke air sih biar dia sadar. Iya kan? Iya juga sih. Mau pergi apa enggak? Seru nih kayak Hah? gini. Kalau gak mau pergi, ikut aku ayo. Orang seperti kamu memang layak disebut itu kan, tau nggak? Hah? Makanya jangan ngigel. Disuruh pergi dari tadi, enak aja kamu mau naik, hah? Itu supaya kamu sadar, tau nggak? Hah? Kalau miskin aja, gak usah ngaku-ngaku yang bukan haknya kamu.
Kasihan Fit, dingin pasti dia. Ya udah biarin aja Win. Makanya Bay, kamu jangan jadi gara-gara sama kita berdua. Lihat aja akibatnya kayak gini kan. Memang benar kelewatan ya. Udah nyesel kan? Hah? Datang ke rumah orang kaya. Kalau kamu masih berani nginjakkan kaki kamu ke tempat ini lagi, gak cuma seperti ini yang kamu dapatkan. Tahu nggak? Aku bisa hajar kamu. Sekarang mendingan kamu pergi deh. Hah? Daripada aku berlaku kasar lagi sama kamu. Putri, gimana dong? Ya udah nggak apa-apa. Ya, bilang aja penyusup. Udah kamu gak usah ikut-ikut sana, pulang aja. Mas, loh, kamu kenapa basah kuyup kayak gini? Bu Putri kenal sama laki-laki ini. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Mereka bilang, mereka yang punya rumah ini. Aku diusir sama mereka, aku dikira mau ngelamar kerja, dikira calon karyawan baru di sini. Dan aku sampai dicemburin ke sungai. Fit, maksud kamu apa sih? Dia itu suami aku. Kamu, kalian datang ke rumah ini buat kerja jadi babu suami aku. Bu Putri yang Bu, Berarti orang yang mau jadi Bu. asisten aku, Iya, mereka mau jadi asisten kamu, Mas. Makanya aku suruh ke sini. Aku juga nggak tahu mereka sampai kayak gitu sama kamu. Bu, saya minta maaf Bu. Iya Bu, kita nggak tahu Bu. Baik, Minta Pak. maaf. Kamu nggak lihat suami saya sampai kayak gimana? Bu, Kamu udah nggak punya sopan santun, butuh kerja. Kamu kesini butuh duit ya, Fit. kita menyesal banget Bu. Kita nggak tahu kalau Saya minta maaf. Terus Kak. kalau kamu tahu, kamu mau gimana? aku dari tadi udah diem ya sama kalian. Cuman kali ini kalian bener-bener kelewatan. Jangankan buat kerja sama aku, buat masuk ke rumah aku. Kalian udah nggak boleh sekarang. Pak, kita minta maaf Pak. Arif, berarti kamu kerja sama istri aku? Iya, saya juga kaget kamu tiba-tiba Bu Putri bilang bagi suami. Kenal. Dia itu temen aku. Dan mereka berdua ini juga temen aku. Tapi perbedaan mereka sama Arif itu jauh banget. Kalau Arif selalu merendah dan mereka itu selalu sombong. Padahal mereka masih butuh sama aku. Dulu aku emang nggak punya fit. Sekarang kalian butuh sama aku. Kalau aku emang pendendam, aku udah ceburin kalian dari tadi ke sungai itu. Kita menyesal banget Pak. Tapi jangan pecat kita dong. Fit, kayaknya kita harus Jangan dipecat. kelewatan Kamu aja deh. masih belum diterima. Mending sekarang kalian pergi dari sini sebelum kesabaran aku habis. Fit, ambil motor kamu. Iya. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak bawa juga nanti. Kita. Iya, aku lupa. Aku minta maaf ya sama kamu. Sebenarnya HP aku nggak ada baterainya, jadi aku nggak bisa hubungin kamu. Aku naik taksi, kemudian aku turun pas sudah dekat sini dan aku jalan kaki. Kebetulan tadi aku ketemu sama Arif. Ya aku nggak nyangka aja ternyata Arif tuh kerja sama kamu. Iya, dia baru-baru aja jadi supir aku. Soalnya supir yang lama kan udah berhenti. Yaudah. Jadi aku minta tolong Arif. Gak apa-apa. Kamu jadi supir pribadi dari istri aku. Dan Aku minta maaf tadi ban mobilnya bocor, makanya aku telat jemput kamu. ya aku tahu. Tapi nggak apa-apa kok. Terus aku juga minta maaf ya, karena aku nggak bisa kabarin kamu tadi, karena aku udah jelasin sama kamu barusan. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Lagian aku juga salah di sini. Arif juga salah kan, Rif? Ya, ini kan keteliruan saya sampai lupa mempersiapkan segala satunya, jadi bikin Pak Bayu sama Bu Putri. Udah nggak apa-apa, santai aja Rif. Kamu nggak usah manggil bapak. Siapa aja. Oh ya, gimana kalau misalkan gini aja Rif? Kamu bisa cari supir lain kan? Atau gini aja, aku biar supirin kamu setiap hari. Arif biar bantuin aku kerjaan di kantor. Gimana? Iya, asal aku nggak ngeganggu pekerjaan kamu nggak apa-apa. Emang kamu pernah ngeganggu kerjaan aku dari dulu? Kan aku nggak pernah ngerasa keganggu. Ya enggak, Mas, kamu kan juga sibuk sama kerjaan kamu. Aku takut malah kamu terlalu sibuk lagi. Kalau gitu saya izin ke dalam dulu Bu, mau bilang sama Bibi kalau Pak Bos udah datang untuk nyiapin baju sekalian. Iya, sekalian air hangat ya, ini juga mau mandi. Iya, kalau gitu saya mesti. Iya udah. Aku kangen banget sama kamu.
Tapi kamu selama aku di luar negeri, selama 6 bulan ini, kamu nggak ninggalin kerjaan kamu kan? Kerjaan di kantor. Aku nggak pernah ninggalin kerjaan. Aku selalu kerja. Aku selalu ngabarin kamu. Aku juga nggak pernah kemanapun dan nggak pernah bareng sama siapapun kecuali Terus, aku ngabarin kamu. kalau kamu keluar, karena aku udah kasih tahu sama kamu, kalau kamu keluar sama aku, kamu boleh pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau nggak sama aku, kamu nggak boleh pakaian kayak gitu lagi ya. Aku Iya. takut orang lain malah ngeliatin kamu. Jadi aku nggak Ya mau. kan cuma sekali, Mas. Lagian aku juga udah bilang kan sama kamu. Iya, aku cuma ngingetin aja. Aku nggak mau istri aku ini jadi tontonan orang lain. Aku janji lain kali aku nggak kayak gitu. Ya udah sekarang masuk yuk. Kamu ini aku nanti kamu sakit lagi. Yuk, Ya udah. sini.